Assalamualaikum anak-anak. Gimana keadaannya hari ini? Baik. Oke. Sebelumnya siapa ketua kelasnya? Rey, silakan pimpin doa. Baiklah teman-teman, untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Rina Padani. Sama-sama Ibu. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua Ibu. 30 orang. Oke, bagus. Ya baik, kita cek dulu semangatnya ya. Kalau Ibu bilang mana semangatnya, bilangnya ini semangatku, bilang gitu ya. Iya. Ayo kita mulai ya. Mana semangatnya? Ini semangatku. Mana semangatnya? Ini semangatku. Oke, terima kasih. Jadi siapa yang tahu apa materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Silakan yang pakai jilbab biru, silakan. Materi kita pada siang hari ini adalah ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, Bu Guru. Betul sekali, tepuk tangan. Jadi sebelum kita lanjut ke materi pembelajarannya, Ibu ingin menjelaskan dulu terkait dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi melalui kegiatan menanya, mengumpulkan informasi dan menganalisis, peserta didik dapat membangun nilai-nilai kerjasama, gotong royong yang membentuk kesadaran ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, serta menunjukkan peran serta masyarakat dalam mengatasi ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di berbagai bidang. Jadi gitu ya anak-anak. Ya. Sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian, siapa yang tahu apa sih itu ancaman terhadap negara? Saya. Yang paling depan yang jilbab biru semangat sekali. Ayo coba. Ancaman adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu yang berpotensi membahayakan keselamatan individu atau kelompok lain. Oke, tepuk tangan kalau tidak ada. Siapa lagi yang tahu? Saya. Dika yang paling depan ini. Mas Bu, jadi belakang Ibu. Ya udah tua ya Allah. Baik, jadi ancaman terhadap negara, yang dimana ancaman adalah setiap kegiatan atau usaha baik yang dilakukan di luar negeri atau di dalam negeri, yaitu dinilai bisa membahayakan kedaulatan negara maupun keutuhan negara serta keselamatan segenap bangsa dan negara. Ibu. Benar sekali, tepuk tangan. Ancaman terhadap negara adalah suatu usaha atau kegiatan baik yang dilakukan dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dinilai bisa membahayakan kedaulatan negara maupun keutuhan wilayah negara itu sendiri. Jadi udah paham ya? Paham. Ya, selanjutnya, ya ancaman terhadap negara di bidang apa saja sih ancaman terhadap negara? Dan jilbab hitam ini. Ancaman terhadap negara di berbagai bidang dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama yaitu pada bidang ideologi, yang kedua pada bidang politik, yang ketiga pada bidang ekonomi, yang keempat pada bidang sosial budaya, dan yang kelima pada bidang pertahanan dan keamanan. Tepuk tangan. Iya,
Jadi seperti yang udah dijelaskan sama Aini tadi bahwa ancaman terhadap negara itu termasuknya adalah di bidang ideologi. Siapa yang tahu apa itu ancaman di bidang ideologi? Saya Ibu. Itu yang pakai baju putih itu yang belakang. Saya juga baju putih. Nanti kita kasih masing-masing. Di bidang ideologi, secara umum Indonesia menolak dengan tegas paham komunis dan Zionis. Akibat dari penolakan tersebut, tentu saja pengaruh dari negara komunis dapat dikatakan tidak dirasakan oleh bangsa Indonesia. Kalaupun ada pengaruh tersebut sangat kecil ukurannya, akan tetapi bukan berarti bangsa Indonesia terbebas dari pengaruh paham lainnya. Misalnya pengaruh liberalisme saat ini di kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Itu saja, Bu. Baik, tepuk tangan buat Rizkyati. Jadi benar sekali yang dikatakan sama Rizkyati tadi. Yang selanjutnya yaitu di bidang politik. Siapa yang tahu? Saya, Bu. Itu yang Bu, banyak, Bu, belum. Ya nanti saya Saya, Tami dulu. Ayo Tami. Ya, Ibu. Jadi ancaman di bidang politik itu dapat bersumber dari luar dan dalam negeri. Nah, ancaman di bidang politik itu dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia sendiri, Bu, seperti melakukan intimidasi, provokasi, dan blok politik. Nah, blok politik merupakan bentuk ancaman non militer, Ibu, yang berdimensi politik yang seringkali digunakan untuk oleh pihak lain untuk menekan negara lain. Iya, benar sekali. Tepuk tangan. Jadi ancaman di bidang ideologi itu bisa datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri ya anak-anak. Jaya, Ya, Bu. Bu. Selanjutnya di bidang ekonomi, siapa yang bisa di bidang ekonomi? Saya Tunjuk Ibu, tunjuk Ibu. Berdasarkan dari bidang ekonomi, pengaruh negatif dari globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia itu khususnya dalam bidang ekonomi diantaranya yang pertama itu adalah Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal terutama yang tradisional karena kalah saing dengan barang-barang dari luar negeri. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Rizky. Yang selanjutnya yaitu di bidang sosial budaya. Siapa yang bisa angkat tangan? Saya, Bu. Saya, Bu. Jilbab buku itu udah pernah angkat tangan dari tadi tuh. Nah, tidak ada. Teman sampingnya itu apa pertanyaannya tadi? Bidang sosial budaya, Ibu. Jadi ancaman dari bidang sosial budaya itu satu, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi bahan-bahan dari luar negeri. Betul sekali, tepuk tangan untuk mereka. Selanjutnya yang terakhir adalah bidang pertahanan dan keamanan. Siapa yang bisa? Ya, pertahanan dan keamanan yang pertama itu ada namanya aksi teror, di mana merupakan bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dengan cara menebarkan rasa ketakutan yang berlebih hingga menimbulkan korban tanpa mengenal rasa kemanusiaan. Kemudian yang kedua ada ancaman keamanan laut dan udara, di mana kita lihat dari kondisi geografis Indonesia meliputi wilayah perairan, terus ada udara maupun laut, baik itu transportasi maritim maupun dirgantara. Mungkin itu saja Ibu, terima kasih. Betul sekali, tepuk tangan buat Rizkyaya. Terhadap di bidang pertahanan dan keamanan itu ada aksi teror sama ancaman keamanan laut dan udara. Ya, ada yang ingin ditanyakan atau udah paham semuanya? Sudah paham. Ibu ini memberikan tugas kelompok, tugasnya 5 orang ya, 5 kelompok. Siap, Bu. Ya, nanti dibagi aja sendiri-sendiri. Ibu jangan. Materinya udah ada di sini ya. Nanti kalau mau Iya, Bu.
Ya, waktu saatnya selesai ya. Kepada kelompok 5 orang maju di depan ya. Mana kelompok 1 tadi? Ayo kelompok 1 mulai. Oke, teman-teman, di sini saya membacakan presentasi kelompok kami, yang dimana ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, di sini ancaman di bidang ideologi politik. Secara umum, Indonesia menolak dengan tegas paham komunis dan Zionis. Akibat dari penolakan tersebut, tentu saja pengaruh dari negara-negara komunis dapat dikatakan tidak dirasakan oleh bangsa Indonesia, walaupun ada pengaruh tersebut sangat kecil ukurannya. Sekian. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ayo kelompok 2. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang ancaman di bidang politik, di mana di sini ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Terus di mana di sini intimidasi, provokasi atau blokade politik yang merupakan bentuk ancaman non militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekankan negara lain. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok terakhir. Yang terakhir yaitu bidang pertahanan dan keamanan. 1. Aksi teror. Aksi teror merupakan bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dengan cara menebarkan rasa ketakutan yang lebih hingga menimbulkan korban tanpa mengenal rasa perih kemanusiaan. Yang kedua, ancaman keamanan laut dan udara. Kondisi geografis Indonesia meliputi wilayah perairan dan udara yang bisa dilalui transportasi dunia yang padat, baik transportasi maritim maupun dirgantara. Sekian. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Baik, apakah anak-anak sudah paham? Ditanyakan? Tidak. Selanjutnya, yang pakai jilbab ungu silakan menyimpulkan materinya. Bagus nih. Saya ngambil catatan saya dulu, Ibu. Baik, jadi kesimpulannya pada era globalisasi ini ternyata mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa nasionalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Tidak tentang hal ini mempengaruhi pikiran masyarakat Indonesia untuk tertarik pada ideologi tersebut. Nah, pada umumnya pengaruh globalisasi ini meliputi pengaruh positif dan pengaruh negatif. Tetapi pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif. Misalnya dalam gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas yang cenderung mempengaruhi pada dilakukannya perilaku seks bebas dan sebagainya. Itu. Baik, terima kasih kepada Nurfaida. Tepuk tangan. Jadi kesimpulannya itu tadi sudah benar. Terima kasih Nurfaida. Jadi ancaman terhadap negara adalah setiap usaha atau kegiatan baik yang dilakukan oleh baik yang ada dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang bisa membahayakan kedaulatan warga negara. Selanjutnya yaitu sebelum Ibu tutup, Ibu ingin memberikan tugas kepada kalian. Tugas. Ibu tugas kelompoknya
Dicatat ya, menunjukkan peran serta masyarakat dalam mengatasi berbagai ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tugasnya belum. Paham ya? Ya. Udah ya. Tidak ada lagi yang ditanyakan? Oke, baiklah, ketua kelas pimpin doanya. Baik teman-teman, untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini, mari berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada anak-anak. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.